Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tivin, saya mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang monitoring and control. Jadi monitoring itu sendiri adalah suatu kegiatan pengawasan atau pengamatan dalam suatu kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan. Sementara untuk controlling sendiri, controlling merupakan kegiatan pengendalian atas suatu proses dari dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi ada beberapa tahapan dari proses kontrol, di mana yang pertama itu adalah menetapkan standar performa dan target, yang kedua itu mengukur kinerja, yang ketiga membandingkan kinerja dengan target dan standar performa, dan yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Menetapkan standar performa dan target sendiri itu berarti seorang manajemen itu harus menciptakan standar serta target-target yang bisa diikuti bagi para pegawainya agar nantinya bisa dinilai hasil kinerjanya dari para karyawannya. Sebagai contoh seperti pada BUMN itu PT Pertamina Persero itu pada awal 2021 menetapkan target perolehan laba sebesar 2 miliar USD atau 28 triliun rupiah. Yang kedua adalah mengukur kinerja, di mana manajemen itu kembali meninjau hasil dari pekerjaan dari para karyawan. Seperti contoh, pada KFC, di bagian quality control, itu setiap harinya, setiap saatnya, setelah hasil memasaknya jadi, itu nantinya orang dari quality control akan mengukur tingkat kematangannya dan rasanya yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga adalah membandingkan kinerja dengan target dan standar performanya, di mana manajemen itu harus membandingkan setiap kali hasil kinerja karyawannya dengan standar yang dari awal sudah ditetapkan. Seperti pada Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia pada tahun 2018 itu tadinya tuh hanya mencetak 5 juta laba bersih sebesar 5 juta dolar atau sekitar 699 miliar. Namun karena akan tidak sesuai target, mereka memasukkan data dan menuliskan keuntungan bersih sebesar 175 juta US dollar atau 2,45 triliun. Selanjutnya adalah melakukan tindakan yang diperlukan, di mana seorang manajer harus bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan atau menyelamatkan suatu usaha. Seperti contohnya pada Garuda Indonesia, Bapak Erick Thohir selaku Menteri dari BUMN itu mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askara atau Arya Askara pada saat kasus Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diselundupkan dalam pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari control, di mana ada 3 jenis yaitu feed-forward control, lalu ada concurrent control, dan feedback control. Untuk feed-forward control sendiri itu merupakan sebuah tindakan yang mengantisipasi atas sebuah masalah sebelum masalah itu terjadi. Lalu selanjutnya ada concurrent control, di mana concurrent control merupakan tindakan penyelesaian masalah ketika kegiatannya tersebut sedang berlangsung. Sementara feedback control adalah penyelesaian masalah setelah kegiatannya itu selesai. Sebagai contoh, saya mengambil dari Tokopedia, di mana feedback control itu adalah melakukan pelatihan pegawai-pegawai dari Tokopedia untuk mengikuti standar terhadap pelayanan terhadap customer. Lalu ada concurrent control, di mana concurrent control itu menyelesaikan masalah-masalah dari user-user Tokopedia seperti masalah pemesanan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah feedback control, di mana Tokopedia itu mengembangkan pelayanan Tokopedia sesuai dari feedback dari para pengguna dari Tokopedia tersebut. Berikut adalah referensi saya. Sekian dan terima kasih.